Tidak lain dan tidak bukan, FKMSB itu bagi saya adalah rumah. Ya, aku tahun kemarin dapat scholarship atau beasiswa exchange ke Malaysia. Seberapa penting sih personal branding menurut Kak Reval? How to master personal branding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to FKMS Being a Podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber terhebat dan aktif di luar maupun di dalam kampus. Kita sambut Kak Reval Abror. Gimana Kak hari ini? Sekarang gimana kabarnya Kak Reval? Alhamdulillah baik, sehat dan semangat tentu kayak gitu. Kalau boleh tahu kesibukan hari ini gimana? Hari ini nggak terlalu sibuk sih, cuman tadi hadir beberapa undangan, hadir ke UGM dan habis itu ke sini. Apa sih motivasi Kak Reval di balik kesibukan di luar FKMSB kok masih bisa menyempatkan untuk menghadiri panggilan ini? Eh, Tidak lain dan tidak bukan, FKMSB itu bagi saya adalah rumah ya. Jadi mau tidak mau, sibuk atau tidak sibuk, saya akan terus mengusahakan untuk hadir dan memberikan manfaat untuk FKMSB ya. Jadi ya sebagaimana rumah, tentu harus pulang gitu ya. Mungkin saya tidak perlu memperkenalkan, tapi hanya saya ingin lebih memberitahu bagi teman-teman bahwa Kak Arifal ini sekarang posisinya di Ketua Dema. Ya betul, Ketua Dema. Ketua Dema di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Oke. Dan kalau nggak salah tahun kemarin itu ya Kak, student exchange di mana? Ya, aku tahun kemarin dapat scholarship atau beasiswa exchange ke Malaysia di International Islamic University of Malaysia selama kurang lebih 6 bulan, 1 semester juga aku ambil magang di sana dan ya bisa jalan-jalan ke beberapa negara juga di sana. Nah, tentunya narasumber kali ini sangat worth it dan sangat eh, baik dan mumpuni untuk kita simak kesan, pesan, dan wejangan dari beliau. Saya sendiri selaku host pada podcast kali ini akan berbincang seputar personal branding. Seberapa penting sih personal branding menurut Kak Arifal? Eh, Personal branding ya, tentu kita harus memahami personal branding itu apa sebetulnya ya. Ya. Tapi jauh lebih dari itu, aku mau disclaimer dulu gitu. Aku bukan ahli di bidang personal branding, atau aku yang belum memahami juga terkait sejauh mana personal branding. Aku juga belum pernah baca soal buku. Karena ada buku yang khusus tentang membahas dia how to master personal branding gitu. Tapi aku akan menjelaskan seberapa penting sih personal branding. Tentu bagi kalangan mahasiswa, tentu hari ini adalah banyak kan mahasiswa baru yang berdatangan ke FKMSB juga, yang menjadi anggota baru FKMSB. Tentu ini juga harus dipahami seberapa penting sih personal branding itu. Personal branding itu atau merek diri itu penting sekali bagi kalangan, karena seberapa penting? Sangat penting. Karena dari personal branding itu kita akan dikenal oleh halayak itu seperti apa gitu ya. Karena dengan personal branding kita akan memberitahu orang-orang bahwa inilah saya gitu ya. Contoh paling mendasar, ketika kita misal pengen jadi mahasiswa berprestasi, karena nanti output dari personal branding, orang itu value-nya akan naik gitu ya, nilai pasarnya akan naik. Jadi kalau misal pemain bola, market value-nya itu akan nambah sekali gitu ya. Contoh ketika misal dia membangun personal branding, mahasiswa baru ya, atau mahasiswa lama, dia berprestasi dengan segala macamnya, dia akan dikenal halayak. Oh, dia mahasiswa hebat. Tentu setelah itu nanti pasar atau perusahaan-perusahaan akan menawarkan dia ya, karena sekarang udah zamannya. Oke, kita balik lagi bahwa hari ini ada dua tongkrongan yang itu hari ini sangat dominan di tongkrongan kedua. Satu adalah tongkrongan dunia nyata dan dua adalah tongkrongan dunia maya. Tapi hari ini orang lebih dominan nongkrong di dunia maya gitu ya. Makanya hal yang paling penting bagi mahasiswa sekarang juga adalah dia membangun personal brandingnya di dunia maya. Sebagaimanapun itu, dengan cara apapun itu, tentu misal dia pengen dikenal dengan mahasiswa yang pintar, dia harus bangun personal branding di dunia maya. Sekarang platform yang menyediakan itu kita ada Instagram, ada TikTok, dan jadi
Instagram teman-teman mahasiswa itu tidak hanya diisi oleh hanya sebatas instastory healing dan semata, tapi dengan eh, personal branding itu dengan cara apapun. Misal dia harus cari prestasi, harus menangkan itu dan semacamnya dengan cara seperti itu mungkin. Kadang ada teman FKMSB khususnya mahasiswa baru itu kan karakter mereka beragam, Kak. Khususnya mereka yang pada latar belakangnya itu kayak pedalaman kemudian pindah ke kota. Mungkin mereka kaget dan di sini mereka dijasti sebagai introvert. Nah, untuk mahasiswa yang introvert seperti ini, untuk membangun dan memasarkan personal branding mereka di sosial media khususnya itu ada nggak trik tertentu? Oke, ini suatu hal yang kontraproduktif ya, introvert dengan membangun personal branding ya. Karena kita ketahui orang-orang yang introvert tentu dia akan lebih jarang ngepost sesuatu di sosial media. Sejauh yang saya pahami gitu ya, orang-orang introvert itu juga nanti akan cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan passionnya dia. Tentu apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dia bangun tentang personal branding untuk orang-orang introvert itu harus relate dengan dia. Sekarang ada banyak sekali pekerjaan yang itu relatable banget dengan orang-orang introvert. Contoh, desainer. Contoh lagi, ya orang-orang yang desain grafis, orang yang ngambil freelancer yang hanya kerjanya di rumah, atau dia gamer. Gamer itu cocok sekali bagi orang-orang yang introvert, yang dia tinggal rumah tapi dia banyak orang yang menggaji dia. Dan makanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang introvert, mungkin saran saya adalah dia bangun personal branding di bagian situ saja. Jadi misal karena sekarang udah mahasiswa juga harus membangun personal branding di LinkedIn juga ya. LinkedIn itu kalau kita masuk ke LinkedIn tentu di sana akan ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang banyak sekali prestasinya, banyak sekali pencapaiannya. Dan mahasiswa harus memulai, bahkan dari sejak dia masuk kuliah, dia harus bangun personal branding. Jadi enggak, ya achievement atau pencapaian apapun itu harus kita posting di sosial media, terutama di LinkedIn. Karena LinkedIn itu exposure-nya tinggi ya, terutama bagi yang aku tahu ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu bisa menawarkan kita pekerjaan. Jadi kalau kita kalah dengan mahasiswa yang lain, nah tentu kan personal branding itu untuk bagaimana kita beda dengan mahasiswa lain ya. Apa bedanya ya itu makanya. Artinya latar belakang introvert, extrovert untuk mencapai atau memperoleh gelar atau justifikasi personal branding dari diri kita sendiri itu bukan hal yang rumit ya, Kak? Bukan. Tentu mudah sekali gitu ya. Karena gini, satu, misal aku hari ini adalah ketua DEMA ya, ketua BEM di fakultas gitu ya. Tentu aku mengingat aku dari mahasiswa baru itu udah bangun personal branding. Dengan cara apa? Dengan cara berani berkomunikasi, berani bernegosiasi, berani berbicara di depan umum gitu. Dan itu adalah seni dalam membangun personal branding gitu ya. Jadi misal aku mahasiswa baru nih, itu ini anak-anak dia Reval udah berani ngomong di depan umum. Dari hal yang demikian itu kan adalah seni membangun personal branding. Artinya membangun kesadaran, awareness mahasiswa-mahasiswa lain, itu Reval nih, ini dia cocok jadi leader misalnya. Mungkin dari situ orang-orang memilih saya untuk menjadi ketua DEMA atau mahasiswa-mahasiswa baru menjadi ketua. Dan dengan sesimpel itu sih, as simple as that. Jadi ya bangun, misal dia pengen jadi leader, apa sih tips and triknya untuk jadi leader gitu ya. Tentu dia harus komunikatif, harus responsif, dan ya memang ada hal-hal yang skill yang wajib diketahui mungkin yang harus dimiliki oleh misal kalau jadi leader, jadi sekian. Tapi jauh dari itu adalah personal branding di media sosial itu penting sekali hari ini. Ngomong-ngomong personal branding di media sosial, ketika mahasantri atau mahasiswa santri khususnya FKMSB yang berkecimpung di Jogja ini, mereka kan kadang keterbatasan literasi dan menghambat mereka mengerti hal yang perlu mereka posting. Ada kayak stigma tertentu di sosial media itu gimana itu? Betul ya, makanya itu yang harus kita klasifikasikan ya, hal-hal yang stigma yang lain semacamnya. Apalagi santri itu memiliki
hal yang berbeda dengan non santri gitu. Menurutku santri itu eh, lebih memiliki privilege untuk dalam hal keberaniannya. Santri itu luar biasa sekali. Jadi apalagi misal teman-teman yang sudah ditempa mentalitasnya di pesantren gitu misal, dia akan lebih jauh mengungguli yang dia non santri gitu ya. Contohnya aku pribadi ya, ketika dulu ditempa di pesantren sudah mentalitasnya udah terbentuk, ketika menjadi mahasiswa ngomong di depan publik itu sudah hal yang wajar, dan itu kadang yang harus dilakukan untuk membangun self awareness atau orang awareness dari teman-teman mahasiswa yang lain. Dan dosen, misal hari ini aku pengen jadi asisten dosen gitu ya. Ini contoh misal. Karena aku hari ini juga banyak proyek-proyek dengan dosen dan lain semacamnya. Iya, iya. Nah, tentu kan aku harus bangun personal branding untuk bagaimana dosen itu tahu gitu ya. Reval layak nggak? Eligible tidak gitu ya. Tentu kan kalau nggak eligible itu kan nggak akan nggak mungkin jadi partner dosen, nggak mungkin Betul, jadi betul. asisten dosen. Apa yang harus aku bangun? Ya tentu reputasi yang baik. Ya tentu tujuan dari personal branding untuk membangun reputasi yang baik di orang-orang gitu ya. Tentu kalau misal targetnya adalah dosen, tentu aku harus membangun reputasi yang baik atau awareness yang baik di dosen gitu ya. Apa yang harus lakukan? Misal ya aku harus berkomunikasi dengan baik, contoh dari dulu aku dari semester 1 aku harus banyak pencapaian, baik itu lomba nasional, internasional dan lain semacamnya. Tentu dosen tahu oh ini rival gitu kan ya. Dan terus komunikasi, cara aku komunikasi, cara aku negosiasi, terus di kelas seperti apa, dan itu reputasi, nilainya seperti apa, IPK-nya seperti apa, dan itu hal-hal yang fundamental yang itu harus dibangun. Nah, eh, pesan atau kayak seperti reputasi pencapaian di masa sekarang maupun dari sebelumnya itu merupakan gambaran atau personal branding dari seorang leadership yang di samping saya. Dan itu sebenarnya tidak rumit apabila kita mau dan berkeinginan untuk berubah dan mendapatkan personal branding tertentu. Namun pertanyaannya Kak Rifan, Iya. ketika kita sudah mencapai personal branding yang kita tuliskan itu, untuk mempertahankan reputasi itu gimana? Mempertahankan itu memang sulit ya. Jadi memang kita bisa menciptakan tapi mempertahankan gitu. Itu yang sulit. Makanya harus uh, mahasiswa atau seseorang siapapun sih meski bukan mahasiswa. Karena memang sebenarnya personal branding itu lahir dari yang aku baca, yaitu lahir dari bisnis ya, di mana perusahaan-perusahaan kan juga dia ikut membangun personal branding, bagaimana awareness masyarakat halayak gitu kan. Dan untuk mempertahankan itu juga perusahaan-perusahaan akan sulit juga karena akan banyak kompetitor gitu ya. Makanya cara mempertahankan yang baik dia harus konsisten gitu ya. Paling penting adalah konsisten, di mana reputasi yang baik itu harus kita uh, harus kita konsisteni gitu ya. Dalam arti misal hari ini kita produktif, tiba-tiba bulan depan kita tidak, dan kekonsistenan itu yang memiliki apa ya, diferensial, harus memiliki perbedaan dengan yang lain. Karena eh, tidak rumit sih ya, makanya memang konsisten itu sulit, tapi ketika kita sudah terbiasa itu akan semakin mudah gitu ya. Contoh paling dasar adalah gini. Ada teman saya yang memang dulu ketika mahasiswa baru, dia ketika ikut lomba, ketika ikut kompetisi di tingkat nasional dan internasional, dia itu kesusahan untuk menang gitu ya. Tapi dia dengan semangatnya dia apa namanya, terus belajar, ada lomba, ikut lomba dan semuanya. Sampai hari ini dia dari berapa puluhan lomba, dia hari ini setiap ikut lomba juara gitu ya. Karena dia berlatih yang sungguh-sungguh, dia konsisten, dia belajar, dia dari kegagalan itu dia melihat di mana letak kesalahan saya, kekurangan saya di mana, dan akhirnya kalau dulu puluhan lomba dia gagal pertama kali, sekarang bahkan setiap lomba dia juara, setiap dia ikut kompetisi dia juara. Makanya dari situ konsistensi butuh, produktivitas yang membangun passion dan personal branding itu juga penting, butuh juga gitu kan. Iya.
Artinya untuk mencapai personal branding kita, rutinitas kebiasaan yang produktif, Mm-mm. konsisten, untuk mencapai itu semua harus kita lakukan secara tergesa-gesa maupun secara pelan-pelan. Nggak perlu tergesa-gesa Nggak gitu perlu. ya, slow but sure gitu ya, Slow but santai tapi sure. pasti gitu. Jadi Betul, betul. daripada tiba-tiba tergesa-gesa tiba-tiba hilang belaka, jadi slow but sure aja ya, ada flownya gitu ya, slow but sure gitu ya. Mahasiswa nggak perlu harus ambis tok gitu, tiba-tiba dia di akhir kalah dengan yang dia slow but sure. Ada banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Kemudian terkait personal branding yang Kak Rival sekarang sudah capai itu, Mm-mm. eh, apa aja Kak Rival yang target kedepannya ingin capai soalnya? Kalau dari aku ya tentu untuk ke depan sih aku sebenarnya fokus untuk studi ya. Hari ini kan aku S1 ya, bagaimana nanti aku akan menempuh S2 misalnya kayak gitu. Jadi hari ini aku bagaimana, karena targetku adalah scholarship di S2 gitu. Jadi aku pengen Amin. S2 itu yang scholarship yang beasiswa. Tentu hari ini aku bagaimana membangun reputasi atau cara how to get scholarship di S2. Jadi itu yang hari ini aku akan capai gitu ya. Betul. Soal yang lain bagaimana nanti aku cari celah-celah gitu atau cara-cara dari seseorang. Karena aku hari ini kan jadi gini, mahasiswa itu memiliki privilege yang sangat luar biasa dibandingkan dengan dia yang bukan mahasiswa gitu ya. Bisa mengakses berbagai macam kesempatan pelatihan, training, lomba. Mahasiswa juga dia punya seni mengambil kembali uang kuliah tunggal UKT itu yang dia bayarkan ke kampus atau dia dibayarkan ke negara, itu dia harus punya seni mengambil kembali uang itu dengan cara halal. Ada banyak sekali cara seperti itu, karena dengan reward yang datang dari Iya, iya. kampus itu banyak sekali. Jadi hari ini aku fokus ya di situ gitu ya. Meskipun ya nggak banyak yang aku bayarkan kampus, bagaimana aku hari ini itu mengambil privilege itu. Makanya aku kemarin kan 6 bulan di Malaysia, ya aku juga ke Singapura 2 kali, ke Thailand juga, dan kayaknya 2 bulan lagi juga aku akan ke Singapura dan Malaysia gitu. Eh, jadi dari situ ya memang agak sedikit rumit, tapi ini mungkin hal yang paling penting untuk dikuasai oleh mahasiswa, terutama dari mahasiswa baru ya, skill adalah public speaking gitu ya. Karena public speaking itu pokok itu hal-hal yang dasar yang harus dilakukan Pak. Kedua adalah negosiasi gitu ya. Keduanya ini memiliki urgensitas apa ya, kepentingan yang luar biasa untuk membangun personal branding yang tadi gitu ya. Baik itu di level apapun gitu ya. Betul, betul. Jadi banyak orang yang bisa public speaking tapi nggak bisa dia negosiasi atau nggak bisa jadi negosiator yang bagus gitu ya. Tapi orang yang bisa negosiasi itu aku pastikan dia udah bisa public speaking gitu kan. Karena seni bernegosiasi ke dosen, ke pimpinan-pimpinan atau ke perusahaan-perusahaan. Contoh aku hari ini ada leader ya di Dema ya. Aku kalau nggak bisa bernegosiasi dengan pimpinan-pimpinan di kalangan di fakultas ataupun di Iya. universitas, tentu aku kan jadi leader yang biasa-biasa aja. Dengan apa aku harus jadi leader yang ya, hal yang paling fundamental ya negosiasi itu. Aku harus bernegosiasi dengan perusahaan untuk pitching ya, untuk bagaimana yang organisasi yang aku pimpin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, dan itu ya personal brandingnya. Maka kemarin aku misal ngundang Sherly Anavita ke kampus. Kalau aku nggak bisa negosiasi yang kita budgetnya yang di kampus itu minim ya, tentu aku nggak bisa menurunkan harga Sherly Anavita yang mahal itu sampai hanya sekian juta gitu. Jadi penting sekali skill-skill public speaking, negosiasi dan semacamnya. Artinya benefit ketika kita sudah meraih personal branding diri kita itu, semua pola hidup kita akan terasa mudah dan ringan. Sebenarnya personal branding itu bukan raihan ya, tapi Iya. itu kaifiah, cara gitu ya, cara. Jadi nggak ada akhir, nggak ada the end of personal branding, itu nggak ada. Jadi personal branding ini disclaimer ya, jadi nggak ada akhir dari personal branding. Jadi itu kayak personal branding itu cara untuk bagaimana raihan-raihannya itu ya nanti kelak. Oh, iya, Misal iya.
raihannya itu adalah nanti di kerja dan lain sebagainya, itu raihannya. Caranya adalah personal branding ini. Jadi bahkan ketika kamu nggak begitu layak, nggak begitu eligible, kamu bisa mengalahi orang-orang yang dia eligible gitu. Contoh misal banyak sekali kayak gitu, karena dari popularitas gitu dan lain semacamnya kayak gitu. Baik, terima kasih jawaban-jawaban wejangan hari ini Ya, yang betul. mungkin bisa membangun personal branding dari teman-teman FKMSB khususnya, eh, dan kita perlu yang namanya keberanian, pencapaian untuk mengetahui dan mencapai personal branding kita. Mungkin sebelum kita tutup, adakah closing statement dari Kak Reval? Ya, hari ini mahasiswa itu dituntut untuk lulus cepat ya. Tentu dia dari mahasiswa baru, tentu dia harus agresif gitu ya. Agresif untuk membangun personal brandingnya gitu ya. Karena ya mahasiswa dituntut lulus cepat. Dulu kan 14 semester itu udah biasa-biasa aja lulus 19. Hari ini mahasiswa dituntut lulus 4 tahun, nggak sampai 5 tahun. Tentu dia harus agresif, dia harus segera dia harus punya penetrasi untuk membangun jejaring, membangun personal branding. Dengan cara apa? Personal branding itu tidak hanya dia yang harus mendapat achievement atau prestasi, enggak, tapi ya kembali yang tadi, dia harus show their ability, dia harus menampakkan kemampuan dia ke halayak gitu ya. Karena personal, ya yang aku bilang tadi itu cara gitu. Misal aku hari ini mempunyai kemampuan public speaking, tentu aku harus show lah. Aku harus, ya personal branding caranya gimana, aku harus menampakkan personal branding aku ya dengan cara di media sosial, di kesempatan-kesempatan yang ada di kampus seperti itu. Jadi mahasiswa harus berani, terutama mahasiswa baru itu harus dari dimana teman-teman tidak bergerak, dari misal kuliah baru 1 hari, teman-teman itu harus agresif dan lain semacamnya, dan bangun jejaring, bangun networking dan lain, pokoknya gitulah. Baik, terima kasih kepada Kak Reval atas arahan dan saran dan motivasi untuk kami. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you later. See you.